Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengatasi masalah kepemimpinan. Sebelumnya ada rekan saya, yaitu Putri Aisyah. dengan saya sendiri, Rizwanda Salamun. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pemimpin, yang kedua, penyebab muncul masalah bagi pemimpin, yang ketiga, jenis-jenis masalah pada pemimpin, yang keempat, solusi dalam menghadapi masalah, yang kelima, problem solving cycle. Nah, jadi apa itu pemimpin? Seorang pemimpin pada dasarnya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di tempat kerja dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi tugas-tugas yang dilakukan oleh bawahan. Menurut Johari 2020, semakin besar jumlah sumber energi yang memiliki seorang pemimpin, maka semakin besar pula potensi kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya ada penyebab munculnya masalah bagi pemimpin. Selama kepemimpinan tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai dengan rencana. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemimpin untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. Tetapi nyatanya masih saja terdapat hal yang tidak diinginkan. Menurut Sulastri 2019, selama masa kepemimpinan terdapat berbagai penyebab munculnya masalah, yaitu yang pertama, tidak memiliki waktu untuk anggota. Sebagai pemimpin, sudah sewajarnya dapat memberikan feedback kepada anggota atas setiap pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang kedua, tidak mengetahui tujuannya. Yang ketiga, tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anggotanya. Yang keempat, tidak mau menerima kritik maupun saran, dan tidak melakukan inovasi. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah pada pemimpin. Menurut Muiz, terdapat jenis-jenis masalah yang umumnya dihadapi oleh seorang pemimpin, yaitu terdapat anggota yang sulit diatur. Tugas utama sebagai pemimpin adalah harus mampu menghadapi dan mengatur anggota sebaik mungkin agar sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Yang kedua, harus selalu menghadapi tekanan. Seorang pemimpin selalu dihadapi dengan berbagai tekanan dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Yang ketiga, terkadang dia dihormati atau disukai oleh anggota karena gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan anggotanya. Yang keempat, masalah dalam menjalin hubungan atau komunikasi dengan anggota. Solusi dalam menghadapi masalah. Untuk menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin, hanya seorang pemimpin sejati yang dapat menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan metode sebagai berikut, yaitu mendefinisikan setiap masalah. Seorang pemimpin akan mencari inti dari masalah tersebut dan mempelajarinya secara rinci untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, tidak hanya memiliki satu solusi. Seorang pemimpin harus dapat mengembangkan berbagai alternatif solusi. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada problem solving cycle. Yang pertama ada mendefinisikan dan menentukan masalah yang ada. Tahap pertama dalam problem solving cycle adalah mendefinisikan masalah yang ada. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apakah hal tersebut betul-betul sebuah masalah atau tidak. Yang kedua ada menganalisa penyebab masalah. Mendefinisikan masalah bukan berarti hanya melihat isu atau masalah yang terlihat, tetapi juga menganalisa akar penyebab masalah yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak hal yang bisa melatar belakangi dan mempengaruhi munculnya sebuah masalah. Nah, yang ketiga yaitu menyusun daftar solusi yang potensial. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka tahapan selanjutnya menyusun dan mengembangkan daftar solusi yang dapat dilakukan. Yang keempat yaitu menentukan dan merencanakan solusi yang dipilih. Nah, setelah daftar alternatif solusi disusun, maka tahapan yang dapat dilakukan adalah mempelajari, menganalisa, maupun menilai kelebihan serta kekurangan dari masing-masing solusi. Beberapa solusi mungkin tidak dapat diimplementasikan karena terkendala dengan biaya, tenaga, atau waktu. Untuk menentukan solusi terbaik, pertimbangkan solusi mana yang penerapannya paling memungkinkan dan tidak berpotensi untuk menyebabkan masalah lainnya.
Yang kelima yaitu menyerapkan solusinya penyelesaian masalah. Setelah menentukan solusi yang akan digunakan, tahap selanjutnya adalah menerapkan solusi tersebut ke dalam masalah. Yang keenam yaitu memantau dan mengevaluasi solusi yang dijalankan. Nah, tahapan terakhir dari problem solving cycle yaitu memantau dan mengevaluasi penerapan solusi yang diterapkan. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber dari PPT ini. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.